Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dana binti Afifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kelompok kami tentang audit pengawasan syariah pada bank syariah. Em, yang pertama, pada subbab pertama ada pentingnya audit pengawasan syariah. Dalam pentingnya ini memiliki sebab lembaga keuangan syariah perlu diaudit syariah. Hal-hal yang menyebabkan mengapa lembaga keuangan syariah dalam menjalankan bisnisnya perlu diaudit. Dalam hal ini memiliki 4 sebab. Yakni yang pertama, laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan. Yang kedua, perusahaan dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan pentingnya agar terlihat aset banyak dan labanya besar, sehingga dapat menarik investor yang memberikan dananya agar dikelola oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, adanya perusahaan yang membesarkan biaya sehingga laba terlihat kecil. Hal ini untuk mengurangi pajak dan zakat. Dan yang keempat, adanya ketidakpercayaan publik terhadap perusahaan sehingga diperlukan auditor sebagai pihak ketiga di luar lingkungan perusahaan yang independen pastinya dan yang dapat menilai kewajaran sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua, ada peran pengawasan dan kerangka audit syariah terhadap tata kelola lembaga keuangan syariah. Corporate government adalah sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah identitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan semua stakeholder. Bank Indonesia atau BI, Dewan Syariah Nasional, ini DSN, dan Dewan Pengawasan Syariah atau DPS adalah pihak-pihak yang berperan dalam pengawasan lembaga keuangan syariah. Ini bank syariah. Dalam menjalankan fungsinya, BI dan DS lebih berperan dalam pengawasan, sedangkan DPS lebih berperan dalam pengendalian bank syariah. Selanjutnya, materi audit pengawasan syariah ini menjelaskan konsep pengawasan terhadap praktek keuangan yang dilakukan lembaga keuangan syariah yang memiliki jumlah landasan, yaitu landasan syariah dan landasan hukum positif yang dilakukan di Indonesia, yang berlaku di Indonesia. Landasan syariah yang biasa diacu misalnya adalah pemahaman terhadap Al-Quran surat Al-Asy ayat 1-3. Pada pemahaman dan pemaknaan secara luas terdapat ayat-ayat yang dalam surat ini menunjukkan bahwa manusia pada umumnya akan mengalami kerugian kecuali jika mampu saling menasihati atau saling mengontrol. Adapun landasan hukum positif antara lain dapat diacu pada peraturan perundang-undangan yang menetapkan BI, yakni Bank Indonesia, sebagai otoritas pengawas bank. Bank Indonesia adalah lembaga yang diberikan otoritas oleh pemerintah dalam pengawasan perbankan di Indonesia, termasuk dalam perbankan syariah ya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1902 yang sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang berbunyi pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang terakhir tentang mekanisme audit pengawasan syariah. Sesuai dengan kerangka keuangan Islam mengenai pengawasan haruslah meliputi di negara setiapnya, taat terhadap norma syariah guna memberikan kepercayaan pada masyarakat bahwa produknya tidak sama dengan produk yang ditawarkan sistem konvensional. Adapun dewan-dewan pengawas yang mengatur serta bertanggung jawab atas mekanisme pengawasan terhadap lembaga syariah, yakni yang pertama ada Dewan Komisaris.
Posisi Dewan Komisaris menjadi bagian dari perseroan. Tanggung jawab tersebut memiliki tujuan guna menjamin supaya Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan menggunakan kehati-hatian, iktidat, serta memiliki tanggung jawab. Yang kedua ada Dewan Direksi. Dewan Direksi ini mempunyai fungsi utama pada manajemen, yaitu menentukan tujuan strategi serta prinsip yang akan digunakan menjadi pedoman di lembaga keuangan Islam. Dan yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah. DPS ialah suatu badan yang bergerak dalam independen serta memiliki tugas memberikan konsultasi, melaksanakan pengarahan, mengevaluasi serta mengawasi lembaga syariah pada upaya memastikan bahwa aktivitas lembaga syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah, seperti yang sudah ditetapkan fatwa serta syariat Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.